Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sekarang ujian kompetensi akidah ya. Jawab yang detail seluas-luasnya bila mampu dengan dalil. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah pengenalan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah itu? Mendekatkan diri kepada Allah, terus itu menuntut ilmu agama sebanyak-banyaknya. Ilmu tentang Allah. Yang suka ketahui tentang Allah apa saja dijelaskan. Allah itu yang menciptakan samudra. Ya. Allah itu Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Allah itu yang mengatur seluruh isi alam semesta. Ya. Terus kita harus bagaimana dengan Allah? Beribadah kepadanya dengan hati yang lapang, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Terus itu meningkatkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma'rifatul rasul gimana? Ma'rifatul rasul itu seperti kayak mengenal para nabi dan rasul dengan cara mendalami kisah-kisahnya, terus meneladani sifat-sifatnya. Apa sifat rasul yang paling menonjol yang harus diteladani? Sifat jujur, Terus amanah, ya, lagi itu sabar, fatona, tablik. Jelasin. Kalau sabar itu pada contoh kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendakwah akan orang-orang yang di Taif, beliau dilempari batu hingga keluar dari kota Taif. Namun saat malaikat berkata akan menghancurkan kota Taif dengan gunung, Rasulullah mencegahnya. Kata Rasulullah, mungkin suatu saat mereka akan bertaubat, kata Rasulullah. Terus sifat amanah yaitu ketika Rasulullah SAW dititipkan barang oleh seseorang, lalu Rasulullah jaga barang itu sampai pemiliknya mengambil barang tersebut. Dan juga sifat jujur, Rasulullah SAW tidak pernah berkata bohong sekalipun. Tidak pernah berkata bohong. Dan juga Rasulullah SAW jujur dalam dagangannya, sehingga dia dicintai oleh pembeli yang membeli dagangannya, dan juga menjadi sebab Khadijah menikahi Rasulullah dikarenakan Rasulullah jujur dalam berdagang. Apa yang harus diimani dari Nabi? Perkataan sabda Nabi, ya kan? Iya. Perbuatan fi'liyah, contoh dari amalan-amalan yang diajarkan Nabi. Kemudian ketetapan, hukum. Saya kasih contoh itu. Qaulan, fi'lan, wa arkan, amalan anggota badan. Takrir, qaulan, kataan, arkan, fi'liyah, perbuatan Nabi, dan arkan, takrir, ketetapan hukum. Coba kasih contoh. Seperti contoh, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang haram,
misalnya menjauhi minuman khamar. Ya. Maka Nabi SAW bersabda tentang minuman tersebut dan setelah dihasat ternyata minuman khamar memang bisa mematikan fungsi otak dan juga dapat mematikan hati seseorang. Maka para ulama sepakat kalau khamar itu haram jika diminum. Terus seberapa jauh juga kenal Rasul? Adab diantaranya apa? Bersalawat. Gimana salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekarang ma'rifatu dinul Islam ya? Yaitu mengenal agama Islam dengan cara mendalami ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya. Sanggup ya? Iya. Apa saja? Dengan mendalami ilmu fikih, akidah, tafsir Al-Quran. Terus Islam itu apa? Pedoman hidup. Maksudnya itu kita hidup ini bukan sembarangan hidup di dunia, tidak ada aturan, tapi di dunia ini ada aturannya. Kalau misalkan siapa yang berhak menurunkan aturan itu? Allah. Yang karena Allah yang cipta kita, Allah yang Tuhan. Aturannya harus bagaimana? Diresponnya Aturannya harus diterima, dijalankan. Hukum-hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari. Di pondok sama di rumah penerapan agamanya, pengamalan agamanya banyak mana? Sholat. Banyak mana di rumah sama di pondok? Pondok. Harusnya di rumah juga ditingkatkan. Karena beragamanya, berislamnya dimanapun berada disuruh bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Ya kan? Beragama Islam secara total. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya. Setelah itu pertanyaan berikutnya, tauhid artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bukan itu mengesahkan Allah. Allah itu cuma satu. Lalu pembagiannya ada 3. Cara mengesahkan Allah ada 3. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wal husna. Asma wa sifat. Jelasin. Kalau tauhid rububiyah itu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dari ciptaan-ciptaannya dan meyakini bahwa ciptaan Allah itu merupakan tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid uluhiyah yaitu tauhid yang berhubungan dengan Allah langsung dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati tanpa merasa dipaksa oleh orang lain. Rububiyah itu artinya Rabb. Rabb itu artinya pengatur, pemberi rezeki, yang mematikan dan menghidupkan. Semuanya itu Allah sendiri lakukannya. Makanya disebut tauhid. Allah tidak punya sekutu, tidak punya anak, tidak diperanakkan. Namanya mentauhidkan, Allah ngatur bumi, ngatur uang, hidupkan, matiin orang sakit, orang meninggal, cabut nyawa, semuanya Allah lakukan sendiri begitu. Kamu kebayang nggak kalau sekarang sopir bis mobilnya 2, gimana coba? Satu pengen belok kiri, satu belok kanan, nggak mungkin. Maka Allah sang pencipta ini pasti satu. Tuhan itu pasti satu. Mungkin jadinya apakah kacau? Nggak bisa. Satunya pengen hujan, satunya nggak pengen, gimana? Kacau. Maka Tuhan hanya satu.
Rob itu tadi. Dan kita meyakini rububiyah Allah berarti Allah itu sebagai pencipta, pengatur, berizki tadi satu saja sendiri gitu. Mengesahkan Allah gitu. Yang kedua, yang tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya, apa artinya itu? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Semua ibadah ditujukan kepada Allah. Allah. Nggak ada ibadah kepada Nabi Muhammad. Nggak ada. Ibadah semuanya, seluruh Nabi dan Rasul diutus untuk menyuruh manusia supaya menyembah kepada Allah. Ya. Tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia. Nama-nama yang baik. Dan itu ditauhidkan. Nama-nama 99 itu cuma hanya bagi Allah. Allah Maha melihat, jelasin bedanya dengan manusia apa? Kalau manusia hanya melihat cuman satu tempat saja. Yang nampak ya? Ya, yang nampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat secara keseluruhan, bahkan alam gaib pun Allah Subhanahu wa taala tetap melihatnya. Tahu ya. Kemudian syirik. Syirik yaitu menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Haram. Pembagiannya yaitu yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Pengertiannya akbar, asghar apa? Syirik akbar itu syirik yang dapat memurtadkan seseorang dari Islam. Contohnya perbuatannya yang akbar yaitu meminta-minta kepada dukun. Terus menyembah patung. Memberikan sajen ke pohon. Ya. Syirik kecil? Syirik kecil itu syirik yang tidak membuat seseorang murtad dari Islam. Ya, contohnya hayya. Baik. Akidah apa artinya? Akidah yaitu keyakinan. Sumber akidah? Sumber akidah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan akidah tinggi, yaitu tinggi. Kalau seperti pohon, posisi akidah di mana? Kalau seperti pohon, posisi akidah berada di akar. Kalau rumah, bangunan sebagai pondasi. Ya. Apa itu iman, Islam, iman, ihsan? Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah tunduk, pasrah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya taslim selamat. Terus iman? Kalau iman adalah tasdik, keyakinan. Bi qalbi, takrir bi lisan, wa amalu bil arkan. Jelasin iman itu. Yaitu meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Contohnya orang ngaku Islam harus bagaimana? Orang ngaku Islam harus mengamalkan konsekuensinya. Apa itu? Beribadah. Tidak cukup ngaku-ngaku saja, tapi nggak mau ibadah. Terus ihsan. Kalau ihsan itu yaitu artinya apa?
baik. baik. Kalau Hasan baik. Baik. Kalau Ihsan paling Paling baik. contohnya kalau suka diberi orang hadiah dibalas, namanya itu Baik. baik. Tapi kalau ihsan suka disakiti, dizolimi, Terus suka dibalas membalas dengan kebaikan. keburukan dibalas dengan kebaikan, namanya Ihsan. ihsan. Paham ya? Ya. Kalau hadisnya gimana? Anta budallah ka'annaka tarahu fa innahu takun wa lam takun tarahu fa innahu yaro ka. Artinya beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah zakat seperti kamu melihat Allah Subhanahu ya. wa taala. Dan bila tidak mampu, yakinilah bahwa Allah itu selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Kemudian rukun iman. Rukun iman adalah Apa saja sebut? iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Jelaskan. Iman kepada Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan iman kepada para malaikat yaitu meyakini bahwa malaikat selalu senantiasa patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengawasi gaib yang kita lakukan. Terus iman kepada kitab-kitabnya yaitu mempercayai bahwa risalah yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an itu benar semua dan tidak ada suatu keraguan pun. Ya, selanjutnya iman kepada para rasul yaitu meyakini bahwa perkataan, perbuatan dan apa yang disampaikan oleh semua para nabi dan rasul itu benar adanya. Ya, terus Iman pada hari akhir yaitu percaya kalau alam semesta bakalan hancur seiring dengan berkembangnya zaman. Terus iman pada qada dan qadar meyakini bahwa ada takdir baik dan buruk itu ada pada diri kita. Allah yang kuasa menetapkan ada yang baik dan ada yang buruk, semuanya dalam kekuasaan Allah. Kemudian munafik terbagi menjadi munafik artinya apa? Kalau munafik itu artinya tidak sesuai dengan hati dan lisan. Lahiriahnya ngakunya Islam, hatinya membenci Islam. Terbagi berapa munafik? Terbagi menjadi dua, yaitu munafik i'tiqadi dan munafik amali. Ya. Kalau munafik i'tiqadi yaitu tidak sesuai dengan keyakinan dan juga membuat seseorang menjadi murtad dari Islam. Misalkan di luar ngaku-ngaku cinta Islam tapi di dalamnya benci dengan Islam. Ya, munafik amali. Kalau munafik amali yaitu perbuatan ya, yaitu cirinya ada 3 itu. Cirinya bila berkata dia berdusta. Ya, bila diamanahkan dia mengkhianati. Bila berjanji dia mengingkari.
Sekarang bagaimana cara beragama yang benar? Berdasarkan dalil dalil Al-Quran dan hadis. hadis yang sahih. Orang-orang sesat biasanya apa? Aliran sesat. Aliran sesat biasanya berbuat bid'ah. Selain itu Terus itu membuat merusak merusak agama. agama. Rukun iman, rukun Islam dirubah. Ya, jadilah dia sesat. sesat. Ya, kita nggak boleh, harus punya prinsip ya beragama ya, tidak boleh mengikuti kebanyakan orang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.